Sebelumnya kita akan mulai dengan doa syafaat dan saya mengundang Pak Julius. Kami bersyukur, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan selama seminggu sepekan ini Tuhan. Engkau yang menyertai Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, seluruh aspek kehidupan kami Tuhan Yesus, di keluarga kami Tuhan, segala pekerjaan kami. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami akan beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan hadirat-Mu Tuhan tercurah pada kami ya Tuhan Yesus. Layaki kami Tuhan, segala roh, jiwa, tubuh, akal dan pikiran kami Tuhan Yesus. Kami butuh kekudusan-Mu Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu, kemuliaan-Mu tercurah pada kami Tuhan. Sehingga kami apa yang kami lakukan Tuhan untuk ibadah kami Tuhan, untuk membawa korban syukur Tuhan Yesus, berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan, biarlah Engkau Tuhan menuntun ibadah kami Tuhan Yesus dengan penuh hadirat-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami semua Tuhan, dari WM, singer, imam-imam musik-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya hadirat-Mu dengan tuntunan malaikat di surga Tuhan. Kami ingin menyanyi Tuhan, memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus, penuh dengan hadirat Tuhan Yesus, dengan sorak-sorai Bapa. Urapi kami semua Tuhan, urapi buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, buat Pastor Nelson Tuhan Yesus. Kami percaya Kau yang mengurapi dengan kuasa, dengan hikmat Tuhan, pewahyuan-Mu Tuhan Yesus. Kau membukakan, menyingkapkan Tuhan, sehingga apa yang Kau tabur firman-Mu untuk kepada kami Tuhan, pada setiap jemaat kami Tuhan Yesus, firman kami akan kami makan Tuhan, menjadikan kehidupan firman-Mu Tuhan menjadi berkat. Ada kuasa, ada mukjizat, ada kelepasan, ada yang Engkau memberkati setiap kami di keluarga kami oleh firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berkarya Tuhan dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu buat Pastor Nelson oleh Bapa. Mau mengurapi dia dengan kuasa firman-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati juga Tuhan untuk Pastor Niko sebagai gembala sidang kami, serta kedua wakil kami. Kau yang mengurapi juga hamba-Mu Tuhan Yesus, Pastor Niko. Kau berikan kepekaan, pertajam rohnya Tuhan Yesus, boleh untuk menangkap pesan-pesan visi misi atas gembala sidang kami ya Bapak. Kau pakai hamba-Mu Tuhan sebagai messenger api Pentekost yang ketiga nih Bapak. Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan lebih berkarya lagi Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus, untuk membawa gereja-Mu Tuhan, untuk membawa seluruh gereja-gereja mengenal, mengerti maksud tujuan api Pentekost yang ketiga ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan Tuhan keunitian atas gembala sidang kami beserta kedua wakil kami yang selalu menopang, yang menuntun Tuhan dengan satu tujuan, satu visi misi yang Kau berikan atas gereja kami Tuhan, atas GBI Katus Broto Bapak. Diberkatilah hamba-Mu Tuhan, diberkatilah juga Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, buat Pastor William sebagai gembala CK4 Tuhan. Tuhan juga akan mengurapi, Tuhan akan berkati, Tuhan Yesus dalam pengembalaan Tuhan. Dipercaya penuaian akan terjadi, api Pentekost akan terjadi yang akan melawat Tuhan seluruh Tuhan cabang-cabang Tuhan di dalam pengembalaan CK4 Tuhan Yesus. Mulai setiap cabang-cabang akan menuai Tuhan Yesus, akan diwujudkan 10.000 jiwa tergenapi Tuhan Yesus di dalam pengembalaan CK4 Tuhan. Untuk Pastor William Tuhan memberkati seluruh pengerja ibu gembalanya Tuhan. Tuhan memberkati yang menyertai pengembalaan CK4 ya Bapak. Berkati Tuhan, berkati juga Tuhan untuk GBI kami Tuhan, buat Pastor Hengki sebagai gembala kami kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati, Kau juga memberikan Tuhan kekuatan, Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Engkau memampukan Tuhan sebagai diri sikap kami Tuhan Yesus untuk memimpin gereja kami Tuhan di dalam GBI Pademangan Tuhan. Kami sangat percaya apa yang diinginkan Tuhan, isi hati-Mu Tuhan Yesus di dalam visi misi kami Tuhan untuk penuaian 5.000 jiwa Tuhan pasti juga akan tergenapi Tuhan. Kami minta 50 jiwa per month Tuhan, boleh kami melihat Tuhan kasih anugerah-Mu, jiwa-jiwa boleh hadir Tuhan Yesus untuk di gereja-Mu ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus, pakai Tuhan
Gembala kami Tuhan Yesus, Tuhan memberkati segala pekerjaan, segala usahanya Tuhan Yesus, maupun Ibu Gembala kami, Engkau yang berkati Tuhan Yesus, selalu menopang Tuhan setiap anak-anaknya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati segala pekerjaannya Tuhan Yesus, maupun di luar negeri maupun dalam negeri Tuhan. Engkau yang menyertai seluruh aspek kehidupan keluarga hamba-Mu pun dimanapun berada. Tuhan memberkati, berkati juga Tuhan untuk negeri kami cintai, buat bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Pulihkan terus Tuhan bangsa kami Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Engkau yang ikut campur tangan atas bangsa kami Tuhan. Engkau yang akan memimpin Tuhan dengan tiang api dan awan Tuhan, untuk mensukseskan bangsa kami Tuhan, untuk bangsa kami untuk menuju Indonesia emas, Indonesia bangkit Tuhan, Indonesia penuh dengan kemakmuran Tuhan, Indonesia penuh dengan segala kekayaan kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami sangat percaya Tuhan, bangsa-Mu Tuhan, Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan. Kami hanya memohon Tuhan, Engkau yang melawat, menjamah Tuhan Yesus. Engkau memberikan kepercayaan atas kepemimpinan Presiden kami Prabowo Gibran, seluruh menteri-menterinya Tuhan Yesus. Biarlah hikmatnya dapat akan Engkau tercurah Tuhan atas kepemimpinan roda pemerintahan kami ya Bapa. Hikmat yang berintegritas Tuhan, yang akan Tuhan melakukan setiap pekerjaan Tuhan di dalam pemerintahan, menjalankan dengan takut akan Engkau ya Bapa. Mari Tuhan jamah Tuhan Yesus, berkati Tuhan untuk gubernur, seluruh bupati, wali kota yang ada di bangsa kami Tuhan. Biarlah keunitian Tuhan untuk mewujudkan bangsa Indonesia, bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Yesus, biarlah damai-Mu Tuhan, sejahtera-Mu Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Jauhkan Tuhan segala provokasi, roh propaganda, roh pemecah belah atas bangsa kami. Biarlah Indonesia ini Tuhan, Engkau yang akan berkarya Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan damai sejahtera yang Kau berikan Tuhan atas pemerintahan bangsa Indonesia. Diberkatilah bangsa Indonesia, diberkatilah bangsa umat kesayangan-Mu Tuhan, atas Israel Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan memberkati, Tuhan akan luputkan, Tuhan akan beri kemenangan atas bangsa umat kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Jagai, lindungi, pagari Tuhan atas bangsa umat kesayangan-Mu Tuhan Yesus, Israel ya Bapa. Segala pemerintahannya Tuhan Yesus dengan aman tertib Tuhan Yesus, menuju kemenangan, menuju berkat janji Allah Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan. Kami percaya bangsa Israel diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami hari ini Tuhan, setiap jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan Yesus. Kami akan buka hati dan pikiran kami akan terfokus kepada Engkau Tuhan, membawa persembahan kudus bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan Yesus pulang membawa sorak-sorai kemenangan, sejahtera, sukacita yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadi ini Bu Ufi bilang, Tuhan senang dengan penyembahan kita. Jadi kita mau kasih penyembahan yang terbaik pagi ini, amin. Amin, jemaat Tuhan. Ya, kita senangkan Tuhan. Yesus. Yesus.
situasi atau keadaan apa yang lagi kita hadapin saat ini. Lebih banyak hari ini sukacitanya jadi hilang. Tapi
lagu ini bilang apapun yang terjadi kita mau tetap bersuka cita karena sukacita kita Tuhan Yesus. Kita nggak mau biarin apapun situasi dan keadaan mencuri sukacita kita. Jadi dengan segenap hati kita mau tutup mata, nggak usah lihat kanan kiri, kita mau angkat tangan dan kita mau bilang lagu. Memuji nama-Mu, jiwaku berpegang, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam
pada sukacita kami Tuhan. Tuhan, kami memuji Tuhan, kami menggunakan anggota badan yang udah Tuhan kasih buat kami, di diri kami buat memuji Tuhan. Semua anak Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama-sama bilang amin. Beri Tuhan Tuhan Yesus. Boleh saya minta teman bagi berdiri bersama sama lain, tangan siap memuji Tuhan. Buat cuma berjalan dan do things, tapi buat memuji Tuhan, amin. Lemes banget, amin. Sekali lagi berdoa sama Tuhan Yesus. Mari kita
sore harus buka mulutnya untuk memuji Tuhan. Amin. Syukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Tuhan sudah baik, jadi jangan puji Tuhan biasa aja.
menegur kami, mengingatkan kami, menguatkan kami. Dan sempurna mengasihimu.
kagum akan karya kasih-Mu yang luar biasa di kayu salib. Seharusnya kami tidak berhenti memuji menyembah-Mu Tuhan. Ketika kami menaikkan pujian, biar itu keluar dari dalam lubuk hati kami yang terdalam, karena kami naikkan dengan penuh ucapan syukur. Kami yang seharusnya binasa, yang seharusnya terhilang, tapi karena karya-Mu di kayu salib mengubah sejarah kehidupan kami, kami diangkatnya menjadi manusia yang berharga, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih banyak Tuhan. Menikmati hadirat-Mu yang melingkupi kami pada hari ini. Tiba waktunya kami buka hati buat kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba, jadikan saluran berkah. Terus pimpin ibadah ini yang sengaja kami adakan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Umat yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan, senang ada bersama dengan saudara pada pagi hari ini, menikmati hadirat Tuhan yang indah. Kita rasanya menikmati dan kepengen terus memuji menyembah Tuhan yang luar biasa. Tiba waktunya kita buka hati buat firman Tuhan ya. Nah, pada waktu saudara lihat gambar ini, kira-kira saudara tebak gambar apa ini ya? Ayo, ada yang tahu gak? Abraham. Wih, padahal saya nggak tulis namanya ya. Wah, kita luar biasa nih. Dapat sepeda. Ya. Abraham, kenapa? Karena ada cluenya tuh, ada wanita di tenda nengok ya, dan ketawa-ketawa ya. Sebenarnya dia seakan-akan bingung sebenarnya, kok bisa ya udah tua masih dijanjikan dapat punya anak gitu ya. Nah, ayatnya kita mau baca firman Tuhan dari Roma 4 ya. Walaupun kelihatannya udah lanjut usia, tapi hari ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa dari teladan hidup Abraham ini. Roma 4 ayat 18 sampai 21 yang saya bertema tetaplah berpengharapan. Walaupun kelihatannya udah lanjut usia, tahun demi tahun berganti, tapi mereka tetap berpengharapan. Roma 4 ayat 18 sampai 21, boleh buka kitab manualnya atau digitalnya, atau langsung lihat ke depan juga boleh ya, karena saya sudah siapkan. Roma 4 18 sampai 21, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun apa? Tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Dan menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, sekali lagi pada waktu dia sedang menghadap ke langit, lihat bintang-bintang di langit, sementara tubuhnya udah mulai tua renta gitu ya. Tapi Alkitab bilang dia berharap juga ya. Dia berharap juga bahwa janji Tuhan bisa digenapi. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia tahu. Saya pengen saudara perhatikan, walaupun ia tahu nih Abraham gak sedang linglung. Haleluya. Abraham gak pikun, Abraham gak ngaco, Abraham gak lagi trans, tapi dia tahu betul bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20 bilang, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Haleluya. Pak, Bu, saudara sekalian, saya nggak tahu berapa lama saudara telah berdoa dan belum dapat jawaban, tapi hari ini belajar dari kehidupan teladan Abraham, dia tidak bimbang. Amin. Terhadap janji Allah dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Sekali lagi, lewat pujian penyembahan yang kita naikkan tadi berkali-kali, WL bilang apapun keadaan saudara, jangan sampai keadaan itu mencuri sukacita saudara. Haleluya. Apapun keadaan saudara, jangan sampai saudara menjadi orang yang nggak punya pengharapan lagi. Kadang-kadang ada orang-orang yang datang sama saya, Pak Nelson, usia saya udah kepala 3, udah kepala 4 dan belum dapat jodoh nih. Pegang kepalamu masih 1. Haleluya. Jangan pusing dengan 30-40-an, kepalamu masih tetap 1. Dan Tuhan siapkan yang terbaik buat saudara. Amin. Ada orang-orang yang sudah menikah, Pak Nelson udah nikah 5 tahun, 6 tahun belum punya anak, tetap percaya, tetap berharap Tuhan akan berikan pada waktunya.
Jangan putus asa, jangan menyerah. Dalam terjemahan dari versi mudah dibaca bilang begini, saya persingkat ya. Pada waktu itu tidak ada harapan bagi Abraham untuk punya anak, tetapi Abraham percaya kepada Allah dan baca sama-sama. Terus berpengharapan. Haleluya. Tahun 24 udah lewat, Cynthia udah lewat sudah. Ini tahun 25 udah masuk Februari, udah akhir, mau Maret. Teruslah berpengharapan. Haleluya. Apapun doamu yang belum jadi kenyataan, apapun usaha yang kau kerjakan belum berhasil, teruslah berpengharapan. Hal itulah yang membuatnya menjadi bapak bagi banyak bangsa. Saat itu Abraham berumur cepat, sehingga ia sudah terlalu tua untuk punya anak. Lagi pula Sarah tidak bisa lagi punya anak. Tetapi imannya kepada Allah tidak menjadi lemah. Abraham tidak pernah ragu bahwa Allah dapat melakukan yang telah dijanjikannya. Abraham tidak pernah berhenti untuk percaya. Ia semakin bertumbuh dalam imannya, dan ia memberikan pujian bagi Allah. Boleh berikan mulia bagi nama Tuhan. Haleluya. Jangan pernah berhenti untuk berharap. Jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Oleh karena situasi keadaan tertentu yang kadang-kadang membuat kita sepertinya hampir bimbang, hampir goyah. Pak Nelson, saya juga diledekin sama saudara saya diledekin sama tetangga saya. Lu katanya orang Kristen, lu katanya ke gereja, lu katanya pelayanan, kok lu penyakitan. Rasanya sakit kalau digituin ya. Lu katanya orang Kristen, lu katanya diberkati Tuhan, kok lu susah terus. Aduh, rasanya sakit. Tapi hari ini saya mau bilang, tetaplah berpengharapan. Amin. Jangan bimbang, jangan ragu oleh karena situasi keadaan, oleh karena perkataan orang-orang tertentu. Jangan berhenti untuk tetap percaya. Tunggu tanggal mainnya. Haleluya. Tunggu tanggal mainnya. Pelangi akan muncul dalam kehidupanmu. Janjinya tidak pernah gagal. Tetaplah berpengharapan. Minimal kita punya pengharapan untuk kehidupan kekristenan kita makin lama makin menjadi seperti Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Biar karakter kita, kerohanian kita makin bertumbuh menjadi dewasa seperti Kristus, berkenan di hati Allah. Kalau Anda jadi orang Kristen, jangan kekanak-kanakan terus. Emang anak-anak lucu, betul ya? Pernah lihat anak-anak 2 tahun 3 tahun? Lucu kan? Wih, ciluk baik, gendong-gendong tiba-tiba. Tapi kalau udah umur 20 tahun, ih ciluk ba, udah gak lucu sudah. 20 tahun ciluk. Jadi bertumbuhlah kekristenanmu, amin. Berharaplah. Udah berapa tahun saudara jadi orang Kristen, masa mau gini-gini aja? Ayo, come on, maju, man, amin. Ketika naikkan pujian naikkan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Ketika menyembahlah dengan sungguh-sungguh. Udah waktunya kita bertumbuh dewasa menjadi seperti Kristus. Berharaplah imanmu bertumbuh. Kalau kau sudah diizinkan Tuhan menikah, sekali lagi ya, yang sudah diberkati Tuhan dengan pernikahan, ya, jangan cuma waktu awalnya doang. I love you, you love me, I will. Tapi dijaga pernikahannya dengan baik. Amin. Berharaplah engkau diberkati Tuhan dalam pernikahan yang bahagia. Sekali lagi yang masih belum dapat, berharaplah dapat pasangan. Amin. Amin. Yang amin jangan orang tua saudara. Yang masih muda, yang semangat. Kalau tahun kemarin belum dapat, tahun ini dapat. Haleluya. Yes. Yang the best yang Tuhan beri. Amin. Yang seiman, bukan yang tajir, saudara. Yang seiman, kalau dapat yang tajir itu bonus. Haleluya. Jadi berdoalah, berpengharaplah dapat pasangan yang seiman, yang terbaik yang Tuhan beri. Kalau engkau sekolah belum selesai, kalau engkau kerja belum berhasil, kalau engkau wira swasta belum booming, berharaplah Tuhan berkati berangkat dari kegagalan mencapai sukses tahun ini. Amin. Dalam pelayananmu diurapi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Jadi jangan berhenti, teruslah bertumbuh, punya pengharapan sampai pada akhirnya kita menjadi keluarga yang bahagia. Ya, percayalah di dalam Tuhan ada berkat melimpah. Mungkin pada banyak orang prediksi tahun 25 begini begitulah, ada kesulitan, ada masalah, itu biasa. Jangan sampai kita seperti orang muda yang linglung menghadapi hari esok penuh dengan tanda tanya. Kita ini orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kita punya janji dalam Yeremia 29 bilang, sebab aku tahu rancangan apa yang padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Jangan sebentar-bentar galau, jangan sebentar-bentar bete. Kita punya janji bahwa kita diberikan rancangan yang damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini janji Tuhan.
Buat kita orang-orang yang berpengharapan. Kalaupun hari-hari ini kita bingung, Pak Nelson ngomong enak, tapi hari-hari ini yang saya hadapi itu pahit. Hari-hari ini yang saya hadapi itu sebenarnya bete, menyakitkan. Kontrakan mesti dibayar, uang kos mesti dilunasi, haleluya. Uang kuliah juga mesti dibayar. Kerja belum maju-maju. Mungkin hari-hari ini kita sepertinya di lembah kekelaman. Tapi jangan lupa, bukan berarti janji Tuhan omong kosong. Ada Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jangan pikir Allah nggak peduli. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan yang mungkin hari ini kita nggak tahu. Tapi percayalah, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagian kita tetap mengasihi Dia, haleluya. Bagian kita tetap konsisten, maka rencana Allah akan digenapi dalam kehidupan kita. Kadang kita nggak ngerti, it's okay. Nggak semua peristiwa harus kita mengerti. Banyak kali saya mau kasih tahu pada jemaat Tuhan, kita kadang-kadang suka sok tahu, pengen tahu begini-begini. Sadarlah, kita ini nggak harus tahu semuanya. Kita harus nggak harus mengerti semua pertanyaan dalam kehidupan ini. Sebab apa? Otak kita cuma segede. Pintar juga. Otak kita cuma segede bapau. Jangan sok-sokan mau mengerti segala sesuatu. Ngerti ya saudara ya? Jadi belajarlah percaya bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Tapi kita mesti percaya God's plan is always the best. Dan itu diteguhkan ketika Yesus datang dalam dunia. Dia bilang begini, aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi percayalah, setiap perkataan firman Tuhan pasti akan terjadi. Amin. Gak mungkin gagal tengah jalan. Itu sebabnya saya senang banget mengangkat teladan kehidupan Abraham yang memang pernah dan terus tetap berpengharapan. Ayat yang kita baca tadi bilang, dia tidak ada dasar, tapi dia tetap percaya. Tidak ada harapan baginya, tapi imannya tidak lemah. Nampaknya mustahil, tapi justru imannya tambah kuat. Pokoknya luar biasa dah. Pengharapannya tidak berkurang. Nah, pagi ini dengan cepat saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menjadi orang-orang yang tetap berpengharapan, minimal ada 2 benefit yang akan kita nikmati. Yang pertama, kita tidak akan menjadi lemah. Haleluya. Kita akan menjadi orang yang kuat dan semangat. Karena kita orang yang berpengharapan. Kita punya pengharapan yang membuat kita terpacu untuk tidak menjadi lemah. Abraham mengucapkannya. Firman Allah dalam Roma 4 memberitahukannya kepada kita. Walaupun tidak ada dasar, dia terpanggil umur 75 tahun dan mendekati umur 100 tahun. Artinya udah waktunya berjalan berapa lama? Hampir 25 tahun. Tapi dia tetap berpengharapan dan dia tidak menjadi lemah. Mungkin berkali-kali, sorry ya saya bicara di hadapan orang dewasa, mungkin berkali-kali dia bersetubuh dan belum punya anak. Akhirnya gugur lagi, nggak jadi lagi. Tapi mungkin dia pernah merasa bosan, atau mungkin dia pernah kecewa. Situasinya, kondisinya tidak mendukung. Alkitab bilang tubuhnya mulai menjadi lemah. Tapi Alkitab bilang sekali lagi, Abraham terus saja berharap. Tidak mudah menyerah. Dia tetap berharap dan percaya meskipun tidak dapat ada harapan lagi. Kelihatannya kontradiksi. Tapi belajarlah dari teladan kehidupan Abraham. Jangan pernah menyerah. Kalau pernah gagal, bangkit lagi. Amin. Kalau belum berhasil, coba lagi. Haleluya. Bangkit lagi, coba lagi, maju lagi. Ada satu manusia pernah hidup dalam dunia yang betul-betul ada sejarah mencatatnya. Pas namanya sama lagi Abraham, cuma ada tambahan Lincoln. Pernah dengar namanya? Abraham Lincoln? Barusan saya sebut tuh. Awas nggak dengar. Ya, Abraham Lincoln. Ini orang berkali-kali, berulang-ulang gagal. Saya cepat aja ya, sejarah mencatat bahwa tahun 1816 keluarganya diusir dari rumah. Kira-kira kenapa kalau diusir dari rumah? Bokeh. Belum bayar ya, kontrakannya, atau ada tagihan utang, sampai diusir. Mamanya meninggal 2 tahun kemudian, gagal jadi anggota legislatif. Dia pernah caleg, gagal. Bangkrut, pernah usaha, dia bangkrut. Perlu 17 tahun buat bayar utang. Artinya dia pernah usaha tapi gagal. Kredit macet, mesti bayar utang 17 tahun.
sempat berhasil, tapi 1 tahun kemudian tunangannya meninggal. Ini membuat dia sakit siaran. Jam 7:05. Pernah lihat jarum jam 7:05? Miring, stres, sempat masuk rumah sakit. Oh, udah mau gila, saudara. Gagal jadi jubir, gagal jadi anggota kongres. Sempat berhasil, 2 tahun kemudian dipilih ulang, gagal, nggak kepilih lagi. Lalu gagal jadi pegawai, gagal jadi anggota senat, gagal jadi nominasi wapres, gagal jadi anggota senat. Tapi pada tahun 1860 berhasil jadi presiden Amerika yang sangat terkenal. Saudara, berkali-kali gagal, coba lagi. Haleluya. Jangan menyerah, jangan cepat lemah, jangan putus asa. Sebenarnya kehidupan Abraham Lincoln ini digambarkan oleh kitab Amsal pasalnya yang ke-24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Saya mau ajak saudara berpikir sejenak. Kalau ayat ini bilang sebab 7 kali orang benar jatuh, artinya orang benar bisa jatuh gak? Bisa. Jadi jangan pikir, jangan berharap, Pak, saya kan orang Kristen, mestinya sukses terus dong. Siapa yang bilang? Ngerti ya? Alkitab bilang orang benar bisa jatuh gak? Bisa. Tapi yang membedakannya, dia bangkit kembali. Haleluya. Dia wake up lagi. Kalau hari ini ada yang masih ngantuk, lo wake up, lo bangun lo. Pengkhotbah lo semangat, lo masih tidur kebangetan. Jadi sekali lagi, boleh, bisa jadi kita salah ambil keputusan. Itu normal, betul gak? Kita pernah ambil keputusan yang keliru, betul gak? Kita bisa jadi, sorry, salah jalan, salah gaul. Tapi jangan keterusan. Jangan bilang, aduh Pak, udah terlanjur. Stop, bertobat, bangkit lagi bagi Tuhan, amin. Ayo, jangan menjadi lemah, jangan terbelenggu oleh karena dosa. Jangan hanyut dengan kegagalan, jangan trauma dengan masa lalu, hari-hari yang kemarin telah lewat. Penerangan lampu yang kita nikmati hari ini hasil karya siapa? Siapa? James Bond. Yang benar. Lampu. Bukannya Thomas Alva Edison? Hah? Saya salah belajar bagaimana ya? Ya, Thomas Alva Edison dapat bisa akhirnya nemuin lampu pijar setelah dia berkali-kali gagal. Betul gak? Dia bilang begini, ini adalah sebuah bencana yang berharga. Jadi kegagalan itu bukannya, sorry orang Jakarta bilang suwe, sial. Enggak, dia bilang bencana yang berharga. Itu pengalaman yang luar biasa. Semua kesalahan kita sudah dibakar habis. Syukur kepada Tuhan, sekarang kita bisa memulai yang baru. Jadi kalau belum berhasil, coba lagi, usaha lagi. Pak, kita udah laula. Bahasa dewasa keluar. Udah usul, udah tua, udah bawa tanah. Jangan bilang begitu. Selama kita masih hidup, artinya Tuhan masih kasih kepercayaan buat kita. Amin. Mesti tetap semangat. Tahu gak gini-gini usia saya udah berapa? Masih ABG. Baru gocapan. Nggak ada ya? Tetap semangat. Jangan merasa tua-tuain diri sendiri. 2 tahun lagi saya masuk lansia, tapi saya mau tetap semangat. Masih ke 17-an. Paulus bilang begini, itulah alasannya kami tidak pernah menyerah. Tubuh jasmani kami semakin tua dan lemah, tetapi roh di dalam kami apa? Selalu diperbaharui. Kapan? Setiap hari. Jadi jangan, aduh gua bete nih, aduh gua capek nih. Jangan suka ngomong kayak gitu. Biar kita terus bersemangat. Biarlah rohmu jangan lempar ya. Never give up ya. Never give up. Set a goal and go for it ya. Ini masih awal-awal tahun 25. Ayo jangan nyerah ya. Bangkitlah. Setting goal saudara. Apa yang ingin saudara capai, dan capailah itu. Walaupun sekali lagi keadaan tidak mendukung, situasi kondisi jeblok, usia kita sudah mulai, waduh udah lewat di golden age-nya. Aduh, peluang udah lewat. It's okay. Belum ada kata terlambat di dalam Tuhan.
selalu ada kemungkinan baru. Amin. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iman adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terkadang iman tidak perlu melihat, namun iman itu tetap percaya kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini seringkali kita ada banyak hambatan, ada tantangan. Jangan terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Teruslah berjalan, maju saja dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan pada waktunya. Mujizat masih ada. Amin. Dengan apa yang Tuhan percayakan pada kita, ketika kita coba terus maju, kita kembangkan potensi yang ada, kita gunakan apa yang Tuhan percayakan, itu akan jadi terobosan yang luar biasa. Banyak kali Tuhan suka tanya apa yang ada pada kita. Jangan mengecilkan potensi yang Tuhan percayakan. Jangan anggap remeh hal-hal kecil, modal sederhana yang Tuhan percayakan buat kita, kemampuan yang sederhana. Kalau itu kita percaya dan kita kerjakan buat Tuhan, itu jadi dahsyat, saudara. Ingat gak ceritanya? Cerita apa? Ayo. Elia apa Elisa? Apa Eli? Ya terserah saudara lah. Tapi tokohnya bukan Elia sebenarnya yang saya mau sampaikan. Justru janda di Sarfat. Ngerti ya? Pada waktu Elia bilang, Bu minta minum dong. Itu musim kelaparan, musim paceklik. Ini ibu mau ambil air minum. Belum ambil airnya, Elia nyelonong lagi. Bu sekalian ya makanan. Orang Jakarta dikasih hati. Enak aja. Ini musim kelaparan. Gua juga susah. Tinggal tepung sedikit dengan minyak sedikit. Ngerti ya? Gua apalagi mau bikin buat anak, buat saya makan, setelah itu game over. Sekarang lu minta makan dari mana? Lalu Nabi Elia bilang, betul, lu masak aja dulu, tapi kasih gua dulu. Nanti ada ya. Dan kau akan lihat tepung dan minyakmu gak akan habis. Ketika janda di Sarfat ini percaya, dia lakukan, mujizat terjadi. Amin. Itu bagian kita untuk terus berharap. Ketika Nabi itu berkata demikian, janda si Sarfat mulai ada pengharapan. Yang benar nih, apa iya minyak sama tepung gua gak habisnya. Tapi kalau gua masak, gua makan, mati. Sekarang kalau gua kasih dulu, dia ya mati juga nanti. Coba deh gua kasih. Coba-coba pengharapannya muncul. Ngerti ya? Coba deh saya masak dulu, saya kasih dia makan seadanya. Dan pada waktu besok dia ke dapur, dia kaget. Ada apa? Tepung dan minyak itu 3 karung. Betul? Hah? 3 karung? Ayatnya di mana? Gak ada. Tepungnya tetap sedikit, minyaknya tetap sedikit. Ngerti gak saudara? Bisa buat dia masak hari itu, dia kasih nabi, dia kasih anak, dia makan. Pikirnya habis. Tapi begitu besok ke dapur, ada lagi. Berapa? Awas kurang 3 karung. Berapa? Sedikit. Bukankah itu yang Yesus ajarkan? Berikanlah kami makan secukupnya. Bukankah itu yang diajarkan Allah dalam perjanjian lama, ketika orang Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke Pademangan, ke Kanaan, ke Kanaan. Tiap-tiap hari Tuhan turunkan roti mana? Betul gak? Tiap-tiap hari dia gak turunin 3 karung, betul gak? Busuk. Dia turunkan tiap-tiap hari. Saya mau pastikan kalau engkau tetap berharap kepada Tuhan dan tidak menjadi lemah, tiap-tiap hari Tuhan pelihara saudara. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangannya meriah buat Tuhan. Itu tepung, itu minyak mungkin gak segambreng, gak segedebuk datang, tapi tiap-tiap hari selalu ada mencukupi kehidupan janda dan anaknya sampai musim kering lewat. Belum lagi ada masalah janda miskin yang berhutang juga, ditinggal suaminya. Pak, tukang tagih hutang mau sita. Lalu Nabi Elisa bilang, ada padamu apa? Saya cuma punya minyak sedikit. Sekali lagi minyaknya cuma sedikit, sudah lihat ya. Lalu Nabi Elisa bilang, lu punya minyak cuma sedikit, cuma segelas aqua ukuran berapa mili ini? 200 mili. Ada gentong nggak? Dia bilang. Ini janda bingung. Ada gentong nggak? Ditanya gitu. Kumpulin, masih kurang. Pinjam tetanggamu gentong-gentong yang ini yang bener aja, gue cuma punya dikit. Lalu Nabi Elisa bilang, tuang
Sudah tahu, dengan air yang cuma sedikit ini, 1 galon berapa liter? 19 tuh. Itu bisa isi sekian galon. Penuh galon yang berikutnya, penuh galon yang berikutnya. Dan ini nggak habis-habis. Ngerti ya saudara ya? Ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan buat perkara besar buat kita. Itu janda kaget, terkagum-kagum melihat minyak yang sedikit itu nggak habis-habis bisa isi bergentong-gentong yang dia kumpulkan. Jadi sekali lagi Pak, Bu, saudara sekalian, bukan kemampuan kita, bukan kepintaran kita, tapi karena kita berharap kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita berhasil. Itu yang membuat kita jadi orang yang berarti. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kadang-kadang kalau kita ukur financial, kekuatan saya nggak seberapa, saya nggak punya uang banyak, saya nggak punya kepintaran ini itu, udah. Jangan terlalu membatasi kuasa Tuhan dengan kemampuan kita yang cuma sedikit ini. Sekali waktu Tuhan panggil seorang pemuda yang namanya Gideon. Pernah tahu cerita Gideon? Tahu gak? Yang bener. Ikut sekolah minggu gak? Apa baru bertobat? Waktu sekolah minggu kita pernah dengar cerita Gideon dipanggil Tuhan untuk bangkit jadi seorang pahlawan, kalahkan tentara Midian. Waktu Gideon singkat cerita minta tanda, supaya saya persingkat ceritanya. Gideon bilang, siap Tuhan. Lalu dia ada pasukan berapa? 32.000. Tentara Midian itu 135.000. Ini 32, itu 135. Banyakan mana? Midian. Tapi waktu Gideon mau maju, Tuhan bilang, kebanyakan. Umumin prajurit yang takut, yang baru merit, yang baru buka usaha, boleh pulang, nikmati dulu. Waktu diumumkan, kira-kira prajurit senang apa sedih? Yeah! Gua lagi baru merit, gua baru buka usaha, gua mau nikmati dulu. Pada pulang, dari 32 pulang 22.000. Tinggal coba 30%, 60-nya pulang 60%. Dari 10.000 Gideon udah ketar-ketir, masih mau maju juga. Tuannya stop, masih kebanyakan. Gideon mulai minum dulu. Oh, coba suruh minum. Waktu minum ternyata tanpa dikasih aba-aba ada 2 grup. Ngerti ya? Yang satu langsung, gua lagi out, seger. Tapi ada yang minum sambil jaga-jaga. Dipisahin. Ternyata jomplang. Lalu Tuhan bilang, yang paling banyak disuruh pulang. Gideon mulai angkat tangan. Tuhan, yang pulang berapa? 9.700. Dari 10.000 tinggal 300. Lalu Tuhan bilang, ini baru. Kalau engkau menang, engkau sadar bukan dengan kekuatan. Dapat ya saudara ya? Akhirnya Gideon maju dengan berapa orang? 300 orang. Jadi pagi ini saya mau bilang Pak Bu, ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, kalau kau sampai berhasil itu karena Tuhan. Amin. Bukan karena kau punya modal berjut-jut, ber-MM. Bukan karena kau punya gelar yang berderet panjang. Bukan karena kau cerdas, bukan. Tapi karena kau punya pengharapan dalam Tuhan. Dan kau diberkati dengan luar biasa. Yang jadi masalah, kembangkan dong potensimu. Jangan dibatasi, jangan tutup, jangan nyerah. Setiap kita punya talenta, betul gak? Yang sedikit menjadi cukup tangan Allah. Haleluya. Gak usah tunggu gede dulu, gak usah tunggu banyak dulu. Kita punya pengharapan. Kalau saya gak salah tangkap doa siapa kita tadi di awal, minimal 50 orang di tempat ini. Betul gak? Amin. Cuma 2-3 orang yang amin. Saudara mesti punya pengharapan bisa 50 orang. Haleluya. Bahkan lebih. Di jemaat kami di Asia Mangga Besar 4M juga saya pesan target 100 orang. Yang ketika saya masuk cuma 20-an. Sekarang udah mulai mendekati 80-an. Amin. Jadi sekali lagi Pak Bu, pasang target gede sebab Allah kita besar. Kalau itu jadi bukan karena kita hebat, karena kita punya pengharapan dalam Tuhan. Amin. Kita punya talenta yang Tuhan beri. Kembangkan, entah ada yang 5 ada yang 2. Bagian kita kerjain aja, jangan dipendam, jangan hopeless, jangan batasi kuasa Tuhan, jangan bilang nggak mungkin. Bagian kita kerja, haleluya, kembangkan potensi, layani dengan sungguh-sungguh. Pengkhotbah bilang taburkanlah benih pada pagi hari dan jangan
Jangan malas. Mimpi kali. Mau diberkati Tuhan tapi nggak mau bikin apa-apa. Jangan malas pada sore hari. Karena kau tidak tahu mana yang akan memberikan hasil. Mungkin juga keduanya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan apa? Kerjakan itu sekuat tenaga. Jangan asal-asal. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Maksimal pol. Oleh anugerah Tuhan saya dipercaya jadi pengkhotbah di banyak gereja, di kampus, di kantor-kantor. Saya ini mantan tukang roti, saudara. Mantan tukang koran. Tuhan angkat saya, singkat cerita. Saya dipercaya jadi dosen di Unta di Sakti. Dan tiap kali kalau saya ngajar, tiap kali saya khotbah, saya tuh seperti memberi makan kepada pendengar saya. Ngerti ya? Ya dapat mahasiswa saya bilang, kalau saya dipercaya jadi dosen ini anugerah Tuhan. Ibarat kata saya sedang kasih makan kalian. Saya nggak mau kasih makan dengan sendok teh. Tahu gak sendok teh? Kecil, orang nggak kenyang. Sendok makan itu biasa. Saya mau di atas rata-rata. Tahu saya pakai apa? Skop. Tahu juga dia sendok semen. Betul. Wah, dapat double sepeda. Skop. Anggap. Meledak-meledak. Saya mau kasih yang the best. Ngerti ya? Saya mau kerjakan dengan sekuat tenaga. Kalau saya diberi kesempatan khotbah, saya akan khotbah sungguh-sungguh. Haleluya. Saya lihat sekian menit saya beri depan saudara. Pengkhotbah lemas-lemas apa semangat. Saya berusaha yang the best karena saya lakukan ini buat Tuhan. Amin. Ketika kita dipercaya layani dengan sungguh-sungguh, pemusik WLC, saya kagum pemusik kita sekaligus WL. Boleh berikan tepukan tangan yang meriah. Dan semangat pula. Wah, keren dia. Kalau saya pakai topi, saya ke topi dulu. Ya. Jadi sekali penting banget punya pengharapan. Itu berdampak kita tidak lelah. Semangat, haleluya. Bisa ngomong semangat? 2, 3. Semangat. Ayo lebih bagus lagi, 2, 3. Semangat. Mesti semangat. Saya ada satu ilustrasi. Mau dengar cerita? Bukan anak-anak yang depan. Orang tua juga depan. Betul ya? Ada cerita ikan barakuda. Ini makanannya ikan-ikan kecil. Sekali waktu seorang profesor ikan bikin perumpamaan. Dia cemplungkan ikan barakuda di sebuah akuarium raksasa dan dia kasih pembatas. Dan ke pembatas itu dia. Lalu di sampingnya dia kasih ikan kecil-kecil. Si ikan barakuda begitu lihat makanan ikan kecil, wah dia semangat, dia antusias, dia pasang ancang-ancang, bah, ada penghalang. Dia keliling benjol. Dia coba lagi, bah, benjol lagi. Dia mundur lagi, dia coba lagi, bah, benjol. Sampai satu titik tertentu, dia merenung palanya yang benjol. Pada waktu itu, Profesor ikan angkat kacanya. Apa yang terjadi? Dia diam aja. Ngapain? Benjol. Padahal kalau dia coba lagi dapat ikannya. Gemuk kan dia? Sehat kan dia? Banyak kali kita stop ketika kita gagal. Coba lagi. Jangan jadi lelah. Jangan putus asa. Jangan nyerah. Masih ada lebih dari 10 bulan. Betul? Ini baru bulan 2. 1 bulan berapa minggu? 4 kali 10, 40 minggu. Betul gak? Seminggu berapa hari? Kali 7, 80 hari. 1 hari berapa jam? Kali 24, kurang lebih 6.000 lah. Saya bulutin aja. 1 jam berapa menit? 60, 360 menit. Berapa detik? Aduh, banyak banget. Intinya yang saya mau sampaikan, masih banyak kesempatan yang kita punya. Haleluya. Dan setiap kesempatan itu bisa something happen yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi jangan putus asa, jangan nyerah. Di tahun 25 ini ayo give your best shot. Bidik targetmu. Kita nggak pernah tahu bulan kapan, minggu kapan, hari apa, jam keberapa, menit detik kesekian. Ada kamu tahu datang. Ngerti nggak saudara? Kamu tahu. Amin. Jangan cuma tahu PT Ausirum aja. Kita nggak tahu momen kapan tiba-tiba kita ketemu orang mata dengan mata. Pupuk. Ini dia pasanganku. Ngerti yang tadi ya? Kita nggak pernah tahu. Jadi jangan nyerah, jangan putus asa. Abraham tidak nyerah.
pernah baca ayatnya kan? Dia tahu tubuhnya mulai lemah. Dia tahu Sarah udah udah mati head. Dia tahu umurnya udah mau capek. Tapi dia tidak menjadi lelah. Dia tidak menyerah. Dia coba lagi. Ngerti gak maksud saya kata coba lagi? Saya lagi ini dewasa. Dia coba berhubungan lagi. Kalau dia gak berhubungan, dia udah gue capek, udah bosen, udah gak usah lah. Gak jadi ada Ishak. Betul gak? Dia coba lagi. Semangat dengan antusias, coba lagi. Terjadi pembuahan. Dan Ishak lahir. Dapat ya saudara ya? Tetaplah berpengharapan. Yang kedua, ketika kita menjadi orang yang berpengharapan, waktu cepat berjalan. Imannya bertambah kuat. Kita jam berapa nih? Jam 1 atau jam 2? Tubuhnya sudah sangat lemah. Usianya mendekati 100. Rahim Sarah tertutup, lingkungan tidak mendukung. Tapi kita bilang sekali lagi, ia tetap percaya dan tidak ragu-ragu akan janji Allah. Malah imannya menjadikan dia bertambah kuat. Haleluya. Saya mau nanya, kalau saudara masih ingat pada waktu saudara masuk TK, udah bisa baca belum? Ini A, ini B, ini C. Betul gak? 1, 2, 3. Ketika SD mulai bisa baca gak? Mulai bisa berhitung gak? Ada progres gak? Ada. Waktu SD ke SMP ada ujian gak? Naik tingkat gak? Naik. Jadi kalau ada tantangan, ada masalah, mestinya itu membuat kita bertambah kuat. Haleluya. Ada progresnya. Jangan menggerutu, jangan ngedumel. Alkitab bilang ketika Abraham udah tahu tubuhnya lemah, dekati cepet, Sarah tertutup, lingkungan tidak mendukung, imannya tidak menjadi lemah, tapi justru bertambah kuat. Ketika kita dihadapi tantangan, kita bisa lewati, kita naik level. Haleluya. Tambah kuat, tambah dewasa. Itu yang mesti terjadi dengan kehidupan kita ketika kita menjadi orang-orang yang tetap berpengharapan. Roma 4 bilang begini, dalam versi mudah dibaca. Abraham tidak pernah ragu bahwa Allah dapat melakukan yang telah dijanjikannya. Abraham tidak pernah berhenti untuk percaya. Ia semakin bertumbuh dalam imannya dan dia memberikan pujian bagi Allah. Ketika situasi semua tampaknya gelap, tetaplah percaya, janjinya tidak pernah gagal. Justru bertambah kuat. Kenapa? Karena kita punya Allah yang besar. Jangan cuma jago kandang, jangan cuma bisa nyanyi di gereja. Aku punya Tuhan yang besar. Tapi kalau keluar ciutnya minta ampun. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Haleluya. Kita punya Allah El Shaddai, Almighty God, yang nantang. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Ayo. Apa yang selama ini yang membuat saudara bete, yang membuat saudara merasa capek menghadapi hidup ini, yang saudara merasa nggak tembus-tembus, datang kepada Tuhan. Dia jagonya, yang membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika kita menjadi orang yang berpengharapan, kita akan tambah strong, tambah kuat. Mungkin secara logika nggak masuk di akal. Biasanya makin lama makin capek dong. Kalau banyak persoalan gua makin lama makin capek dong. Tapi kita bilang makin lama makin kuat. Kalau kita jalan musiknya makin capek dong, tapi makin kuat. Kalau kita nanjak musik makin capek dong, tapi makin kuat. Alkitab yang bilang begitu. Tahukah saudara ada ayat yang berkata demikian dalam kitab Mazmur? Orang yang berjalan makin lama makin kuat, dalam Mazmur 84 ayat 8. Kekuatan mereka semakin bertambah waktu berjalan ke Sion, ke tempat Allah segala dewata akan menampakkan diri. Jadi orang yang punya pengharapan itu makin lama makin kuat. Gak menjadi lemah, gak menjadi bete, gak menurun, tapi justru naik. Haleluya. Bukankah itu janji Tuhan? Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Amsal 4 bilang orang benar itu berjalan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi orang yang benar, orang yang berharap pada Tuhan, Tuhan akan pimpin terus, makin lama makin kinclong, makin lama makin dipromosikan. Sekali lagi, kita mesti jadi orang yang tetap berpengharapan pada Tuhan. Jangan kepada yang lain-lain, jangan ke orang pintar, jangan kepada manusia tertentu, tapi teruslah kenal Allahmu dengan baik. Haleluya.
Daniel 11 ayat 32 bilang begini, umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan akan bertindak, stand firm, take action. Bukan cuma kuat tapi bisa melakukan sesuatu, berdampak hidupnya. Orang-orang yang mengenal Allah akan menjadi kuat dan melakukan apa? Perkara-perkara yang besar. Saya mau pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini, sorry to say, walaupun gerejamu nggak besar-besar amat, jumlahnya nggak ratusan orang, ribuan orang, tapi engkau punya potensi untuk melakukan perkara yang besar. Amin. Kenapa? Karena engkau kenal yang besar. Saya berasal dari gereja kecil, tapi ketika saya kenal Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan angkat saya dan bisa lakukan perkara yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Saya nggak pernah mimpi, sekali lagi, saya anak tukang koran. Dulu gue sepeda, lempar koran dari satu rumah ke satu rumah. Saya nggak bisa sekolah SMA karena koko cici saya nggak ada yang lulus SMA, koko saya dulu kerja. Tapi ketika saya masuk SMA, saya mesti ambil roti dari tetangga, jualan roti ke Asam Reges. Tahu Asam Reges? Tempat jualan sepeda. Roti coklat, serikaya, keju, itu yang saya lakukan. Tapi ketika saya terus kenal Tuhan, saya rajin ibadah, saya terlibat dalam pelayanan, Tuhan promosikan saya, Tuhan angkat saya sampai dengan hari ini dan lakukan perkara yang besar bagi Tuhan. Saya nggak pernah mimpi bisa jadi dosen yang tiap tahun ganti mahasiswa dan saya bisa ajarkan mereka kebenaran firman Tuhan di kelas agama Kristen. Sorry itu saya ada orang-orang yang tertarik ikut, ada yang dari agama lain, dan ketika selesai mereka minta dibaptis. Nggak pernah mimpi bisa begitu. Tapi saya percaya, saya berharap firman Tuhan dikenapi. Amin. Kitab Filipi 4 ayat 13 bilang, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku. Saya mau bilang pagi hari ini, yuk Pak Bu, jangan cepat-cepat nyerah, jangan bilang capek. Tetaplah berpengharapan dan do something great. Lakukan perkara besar bagi Tuhan, karena kita punya Allah yang besar. Jangan batasi kuasa Tuhan. God will make a way when there seems to be no way. Jangan bilang panasan, saya udah bete, saya udah ketutup, udah nggak mungkin lagi. Jangan bilang nggak mungkin. Kita punya Allah yang besar sekali lagi. Rencana Tuhan pasti akan indah pada waktunya. Musik boleh maju ke depan. Saya mau bilang pagi hari ini bukan kebetulan Anda hadir. Saya percaya Allah tuntut saudara hari ini. Dan Allah berbicara banyak buat saudara hari ini. Untuk menjadi orang-orang yang berpengharapan. Jangan terpengaruh oleh situasi kondisi yang ada. Entahkah usiamu mulai bertambah, entahkah usahamu yang belum maju-maju, kerjaanmu gini-gini aja. Tapi sejak hari ini percayalah, ada mujizat yang Tuhan sudah siapkan buatmu. Ada terobosan terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin kita nggak ngerti, dan sekali lagi nggak harus kita ngerti. Yang penting kita percaya Tuhan kita besar. Amin. Boleh kita berdiri, kita nyanyi lagu ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan dan punya pengharapan bahwa Dia akan lakukan perkara besar bagi hidup kita. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
Hatiku percaya, hatiku percaya. Di momen yang spesial hari ini, Tuhan ingin jawab setiap doa. Bangkitkanlah imanmu sekali lagi pada hari ini. Inilah waktu-waktu engkau ada di hadirat Tuhan. Kau berjumpa Tuhanmu muka dengan muka. Kau punya Allah yang hidup, yang mendengar doa-doamu. Ambil kesempatan untuk berdoa. Jangan berdiam diri. Bukalah mulutmu dan ucapkan sesuatu. Bilang, Tuhan, saya berdoa untuk ini. Dan itu akan jadi. Inilah waktunya Tuhan bekerja dengan keajaibannya. Tuhan akan perbaiki hubungan suami istri yang mulai rusak. Dia akan jamah dan sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Dia akan bawa engkau naik dan bukan turun. Segala yang kau kerjakan dibuatnya berhasil dalam nama Yesus. Inilah waktunya engkau lihat bagaimana pintu-pintu terbuka. Karena kita percaya, kita terus berharap. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Dengan iman yang tertuju kepada Tuhan, sekali lagi kita mau bilang, angkat tanganmu tinggi-tinggi, bilang, hatiku percaya. Yes Lord, kami percaya Tuhan. Oh, kami sungguh-sungguh percaya. Amin, amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, dan rasakanlah hadirat Tuhan turun dalam kehidupanmu. Hatiku yes, kami percaya Tuhan. Jawablah setiap seru doa kami pada hari ini. Buatlah perkara ajaib, buatlah perkara besar dalam kehidupan kami. Yes Lord, haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapa surgawi, hamba berdoa buat setiap orang-orang yang percaya, setiap orang-orang yang terus berpengharapan. Genapilah janji-Mu ya Tuhan. Buat mereka menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah dan tidak menjadi lelah. Mereka akan terus menjadi orang yang bersemangat, melakukan, mengembangkan potensi yang ada pada mereka. Dan buatlah berhasil. Hamba berdoa demi nama Yesus, buatlah iman mereka bertambah kuat. Mampukan mereka melakukan perkara yang besar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Demi nama Yesus, jadilah demikian. Setiap orang yang percaya, sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan tutup. Terima kasih buat hambanya Pastor Nelson yang sudah melayani hari ini. Kiranya Tuhan memberkati segala firman yang sudah diberikan pada kami. Di mana penjemaat kami diberkati hari ini yang sangat luar biasa untuk firman-Nya. Amin. Untuk saya himbau untuk jemaat kami, untuk hari Jumat kami undang untuk bergabung di tempat gereja GB pada Paman. Amin, saudara. Saya undang untuk hari ini kita akan berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih dalam acara ibadah kami, Engkau telah menuntun kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menguatkan hati kehidupan kami Tuhan Yesus. Pengharapan sehingga kami terus Tuhan mengejar harapan-harapan yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kami Tuhan, di dalam permasalahan kami, kehidupan kami Tuhan. Kami percaya, kami tetap berharap. Kami punya Tuhan yang sangat luar biasa ya. Janji-Mu ya dan amin. Kau memberkati kami semua, boleh kami kuat dengan iman kami Tuhan, sehingga iman kami tidak akan menjadi lemah, tapi iman kami semakin kuat, berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tuntun dalam kehidupan kami Tuhan Yesus,
untuk hari depan, masa depan kami Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Engkau yang membukakan segala pintu berkat dengan harapan mujizat dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan Bapak Senior yang sudah melayani Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati berlimpah-limpah dengan kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Di dalam pelayanan dan Tuhan, di dalam pengajaran Tuhan sebagai dosen Tuhan Yesus. Di dalam pengembalaan itu kami percaya Tuhan memberkati. Tuhan memberkati setiap jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Kau yang mengirimkan di dalam pengembalaan hamba-Mu ya Bapak. Memberkati keluarga besarnya serta anak-anaknya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Inilah hari ini kami akan membawa persembahan untuk kami berikan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Mari kita angkat persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Layaki kami, kuduskan kami persembahan yang kami akan persembahkan Tuhan di rumah-Mu Tuhan Yesus. Sehingga penyediaan makanan yang ada Tuhan Yesus, Engkau akan menyatakan mujizat Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami pulang membawa berkat yang Kau berikan dia Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini Tuhan antarkan kami hari ini hingga besok. Segala akses kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, usaha kami, yang bersekolah, apapun Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai dan memberkati hidup kami. Biarlah kami buka hati kami akan menerima siap berkat-berkat yang dari Engkau Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu sebelum kita berfellowship dan pulang ke rumah masing-masing. Maka sekarang ini terimalah berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa. Terimalah kasih dari Yesus Kristus yang senantiasa mempersatukan kita satu dengan yang lainnya sebagai anggota tubuh Kristus. Dan terimalah penghiburan, pimpinan dari Roh-Nya yang kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Amin.